Kita semua ingin yang terbaik. Kita memvisualisasikan kesuksesan, menulis jurnal tentang hubungan ideal, dan bekerja keras mati-matian. Kita tahu, kita pantas mendapatkan standar tertinggi dalam hidup. Namun, coba jujur. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana peluang emas benar-benar datang, atau kamu bertemu seseorang yang sangat ideal, dan tiba-tiba, alih-alih merayakan, kamu malah merasa cemas dan gelisah? Kamu mulai mencari celah, mencari alasan mengapa ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kenapa kita seakan panik ketika hal yang terbaik itu akhirnya benar-benar hadir? Mengapa kita merasa nggak pantas dapat yang terbaik? Video ini akan membawa kita menyelam jauh ke akar psikologis dari fenomena yang sering disebut unworthiness syndrome, atau perasaan fundamental bahwa kita tidak layak mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, atau ketenangan pikiran yang abadi. Ini bukan hanya tentang rendah diri, ini adalah pola pikir yang membatasi, sebuah program internal yang telah terinstal sejak lama. Segmen 1, paradoks keinginan dan ketakutan. Mari kita mulai dengan paradoks ini. Kita menghabiskan energi untuk mencapai titik tertinggi, tetapi saat kita sampai di sana, kita merasa terbebani. Ini seringkali bukan karena kita takut gagal, melainkan karena kita takut berhasil. Psikolog menyebutnya sebagai fear of success atau ketakutan akan kesuksesan. Ketika kita berada di puncak, ekspektasi meningkat. Kita harus berjuang untuk mempertahankan kesuksesan itu. Dan jauh di lubuk hati, pikiran yang berbisik aku tidak pantas segera muncul dengan narasi baru. Cepat atau lambat, mereka akan tahu bahwa aku ini penipu, atau ini hanya keberuntungan sesaat, aku akan segera jatuh. Perasaan tidak layak ini menciptakan apa yang disebut cognitive dissonance, yaitu ketidakselarasan antara dua hal. Apa yang kamu capai di dunia luar versus apa yang kamu yakini tentang dirimu di dunia dalam. Secara eksternal, kamu mungkin CEO di perusahaanmu atau memiliki hubungan yang sehat dan penuh cinta, tapi secara internal, narasi diri kamu masih terjebak pada definisi lama. Aku cacat, aku tidak cukup pintar, atau aku selalu membuat kesalahan. Ketika dua realitas ini bertabrakan, realitas kesuksesan luar dan keyakinan tidak layak di dalam pikiran kita akan melakukan segala cara untuk mengembalikan keseimbangan. Dan cara termudah untuk menyeimbangkan adalah dengan merusak kesuksesan itu sendiri, agar ia sejajar kembali dengan keyakinan inti kita tentang diri sendiri. Inilah awal mula sabotase diri. Tapi pertanyaan mendalamnya adalah, dari mana asal keyakinan yang membatasi ini? Kenapa kita merasa lebih nyaman hidup dalam batas daripada menerima potensi penuh kita? Segmen 2, menguak akar trauma dan narasi diri masa lalu. Perasaan tidak layak jarang muncul saat kita dewasa. Ia seringkali berakar dari narasi diri yang terbentuk di masa kanak, terutama dari interaksi dengan figur otoritas atau lingkungan yang tidak validatif. Bayangkan masa kecilmu, jika kamu dibesarkan dalam lingkungan di mana validasi dan cinta datang dengan syarat kamu harus menjadi juara kelas, kamu harus bersikap baik. Kamu tidak boleh menunjukkan emosi negatif, maka secara tidak sadar, kamu belajar bahwa keberadaanmu sebagai dirimu sendiri tidaklah cukup. Kamu hanya berharga ketika kamu tampil sempurna. Ini membentuk apa yang disebut sebagai internalized criticism. Kritik orang tua, guru, atau bahkan bully masa lalu tidak hilang. Ia hanya pindah tempat. Suara itu menjadi suara internalmu sendiri, hakim yang selalu keras dan kejam, yang selalu membandingkan dirimu dengan standar mustahil. Ketika kamu mencapai sesuatu yang hebat, misalnya promosi jabatan, suara ini tidak akan mengatakan, "Selamat, kamu bekerja keras," melainkan,
Ia akan berbisik, "Ini hanya kebetulan. Kamu tidak pantas, siap-siap saja segera kehilangan ini." Keyakinan inti yang membatasi seringkali berbunyi, "Aku cacat secara fundamental." Dan yang lebih buruk, jika kamu pernah mengalami trauma ditinggalkan, penolakan, atau pengkhianatan di masa lalu, pikiran bawah sadarmu akan membuat kesimpulan perlindungan, "Jika aku mendapatkan hal terbaik, aku akan kehilangannya, dan itu akan menyakitkan lagi." Maka, kamu mulai mencari kenyamanan dalam ketidaklayakan. Ironisnya, hidup di bawah standar yang kamu inginkan terasa lebih aman, karena kamu tidak perlu berisiko sakit hati jika standar itu tiba-tiba hilang. Kamu menjaga jarak aman dari kebahagiaan sejati. Segmen 3, mekanisme sabotase diri lalu. Bagaimana perasaan tidak layak ini termanifestasi dalam tindakan sehari-hari? Jawabannya adalah melalui sabotase diri. Sabotase diri bukanlah kegagalan, melainkan upaya putus asa untuk melindungi ego dan memvalidasi keyakinan inti. Contoh sabotase diri. Pertama, mendorong jauh pasangan ideal. Kamu bertemu seseorang yang sempurna, menghargaimu, dan benar-benar peduli. Tapi karena kamu merasa tidak pantas menerima cinta yang tulus, kamu mulai mencari masalah. Kamu mencari kesalahan kecil, kamu menarik diri saat momen intim, atau kamu menciptakan drama yang tidak perlu. Hanya agar kamu bisa berkata, "Aha, aku tahu ini tidak akan berhasil, dan itu bukan salahku." Padahal, kamu yang mendorong mereka pergi. Kedua, perfeksionisme yang melumpuhkan. Kamu tidak mengajukan diri untuk proyek impian karena kamu yakin kamu tidak akan bisa melakukannya 100% sempurna. Ketakutan akan hasil yang tidak sempurna memicu kelumpuhan alias prokrastinasi. Kamu lebih memilih untuk tidak mencoba sama sekali daripada mencoba dan gagal. Yang dalam kamusmu berarti memvalidasi bahwa kamu memang tidak layak. Ketiga, menolak pujian dan bantuan. Seseorang memuji karyamu dan reaksimu adalah langsung menolak atau mengecilkan diri sendiri. Ini kebetulan saja, atau siapapun bisa melakukannya. Ini adalah pertahanan diri. Jika kamu menerima pujian, kamu harus memenuhi standar itu lagi di masa depan. Menolak pujian adalah cara cepat untuk kembali ke zona nyaman di mana kamu tidak perlu bertanggung jawab atas kehebatanmu sendiri. Inti dari semua ini adalah pertarungan antara validasi internal dan validasi eksternal. Orang yang merasa tidak layak adalah orang yang sangat bergantung pada validasi eksternal nilai, gaji, pendapat orang lain. Ketika validasi eksternal itu tinggi, kamu sukses, tapi validasi internalmu rendah, kamu merasa seperti penipu yang kapan saja bisa ketahuan. Untuk memutus siklus ini, kita harus berhenti mendengarkan suara kritis masa lalu dan mulai membangun sumber daya yang paling penting. Validasi internal. Segmen 4. Memutus siklus dan berani menerima yang terbaik. Memutus siklus perasaan tidak layak adalah pekerjaan mendalam. Tetapi ini adalah perjalanan yang sangat mungkin dilakukan. Kita perlu mengganti narasi diri yang usang dengan kebenaran yang baru. Langkah 1. Kenali dan beri nama suara kritis. Jangan mencoba melawan suara "aku tidak pantas" dengan paksa. Sebaliknya, kenali dia. Anggap dia sebagai si kritikus batin. Ketika suara itu muncul, jangan biarkan dia menjadi kamu. Katakan, "Oh, itu hanya si kritikus batin yang berbicara. Terima kasih atas masukanmu, tapi aku tidak setuju." Dengan memberi nama dan jarak, kamu mengambil kembali kekuasaan dari narasi lama. Langkah 2, praktekkan penerimaan radical brave acceptance. Latih dirimu untuk menerima hal baik
tanpa syarat. Jika seseorang memuji kemejamu, jangan membantah. Cukup katakan, "Terima kasih." Jika kamu mendapatkan bonus besar, jangan langsung berpikir untuk menyumbangkannya semua karena rasa bersalah. Terima dengan tenang dan katakan, "Aku pantas mendapatkan ini karena usahaku." Praktekkan brave acceptance atau keberanian menerima. Ini adalah tindakan revolusioner bagi orang yang merasa tidak layak. Beranilah menerima kebaikan, beranilah menerima cinta, dan beranilah menerima kesuksesan yang bukan hanya kebetulan. Langkah 3, menulis ulang naskah, rewriting the script. Tuliskan 3-5 keyakinan membatasi yang paling sering kamu dengar dari dirimu sendiri. Misalnya, aku selalu gagal dalam hubungan. Kemudian, tulis ulang keyakinan itu menjadi afirmatif. Misalnya, aku layak mendapatkan hubungan yang stabil dan sehat, dan aku terus belajar darinya. Ulangi keyakinan baru ini setiap hari sampai otakmu mulai menciptakan jalur neurologis baru. Ini adalah bentuk self-parenting, di mana kamu memberikan pada dirimu yang sekarang penerimaan dan validasi yang tidak kamu dapatkan di masa lalu. Langkah 4, validasi internal sebagai standar baru. Berhenti mencari bukti bahwa kamu layak di dunia luar. Tugasmu sekarang adalah menetapkan bahwa kamu layak hanya karena kamu ada. Nilaimu tidak bergantung pada apa yang kamu capai, berapa banyak uang di rekeningmu, atau seberapa sempurna hubunganmu. Tanyakan pada dirimu setiap hari, apa yang aku yakini tentang diriku sendiri, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Mulailah dengan hal kecil. Jika kamu membuat kesalahan, alih-alih mencaci maki diri sendiri, berikan dirimu radical self-compassion. Perlakukan dirimu seperti kamu akan memperlakukan sahabatmu yang baru saja membuat kesalahan. Jika kamu bisa memberi maaf kepada orang lain, mengapa kamu menolak untuk memberi maaf kepada dirimu sendiri? Penny. Perasaan tidak layak itu seperti tirai tebal yang ditarik di depan jendela kehidupanmu. Di balik tirai itu ada pemandangan yang indah, ada peluang yang menunggu, ada cinta yang tulus. Kamu tahu itu ada, tapi suara internalmu meyakinkanmu bahwa kamu harus tetap di ruangan gelap ini. Menerima hal terbaik dalam hidup bukanlah tentang kesombongan atau keangkuhan. Itu adalah tindakan penerimaan diri yang paling berani. Itu adalah kesadaran bahwa kamu adalah manusia, dan sebagai manusia, kamu secara inheren layak mendapatkan kebaikan, bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, tetapi berdasarkan siapa kamu. Jadi, ketika kesempatan besar itu datang lagi, atau ketika seseorang yang ideal hadir, hentikan sejenak suara cemas itu. Ambil napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri dengan keberanian dan keyakinan, ini pantas aku dapatkan dan aku akan menerimanya. Saatnya membiarkan tirai itu terbuka dan berjalan menuju cahaya yang sudah lama menunggumu.